Makanya saya sering mengulang-ulang sebuah hal ya, yang mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah dapatkan di berbagai macam kesempatan saya mengisi. Saya pernah tertegun dengan sebuah foto nyata, real. Ada seorang pedagang di daerah Afrika, pedagang buah. Buahnya pun tidak terlalu banyak dan tidak terlalu beragam. Kemudian dia dagangkan buah itu di atas gerobak. Gerobaknya pun biasa. Bahkan gerobak itu tidak memiliki roda karet, tetapi justru rodanya adalah roda kayu yang dipangkas membuat lingkaran. Dan dia dalam kondisi tenang. Ketika dalam kondisi tenang, yang membuat tertegun adalah sebuah tulisan. Yang mungkin tulisan itu dibuat dari orang yang menulis dengan hatinya, sehingga menembus pada hati setiap orang yang membaca. Apa tulisan pada gerobak itu yang membuat kita tertegun? Karena apapun yang disampaikan, ditulis, kalau datang dari hati itu menembus hati. Tulisan pada gerobak itu adalah kaifa akhafu minal faqr wa ana abdul ghani. Gimana saya tuh takut menjadi miskin kalau saya adalah makhluk dari zat yang maha kaya, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya khawatirkan kalau saya adalah makhluk dari zat yang maha kaya, yaitu adalah Allah. Padahal bukan mobil Mercedes yang dia miliki, bukan mobil Ferrari yang dia punya, bukan mobil Mustang yang kemudian dia miliki, tapi hanyalah gerobak sederhana. Dengan kondisi gerobak itu bagaimana rodanya dari lingkaran kayu yang dibuat sama beliau, tapi dia begitu tenang menjajakan buahnya, tidak ada frustasi, tidak ada depresi yang kadang-kadang justru kita lihat di banyak kantor di akhir tahun banyak yang depresi dan frustasi. Tapi justru dia tenang, senyum menjajakan buahnya, dan sesungguhnya ketenangan itu dimulai dari sebuah keyakinan mantap dari palung hatinya dan dalam jiwanya, ketika dia beranggapan bahwasanya gimana saya itu takut menjadi miskin kalau saya adalah zat dari zat yang maha kaya, kalau saya adalah makhluk dari zat yang maha kaya. Makanya disitulah akhirnya membuat kita dalam kondisi yang seharusnya tetap tenang. Bukan berarti tenang akhirnya membuat kita tiduran, rebahan, tidak berikhtiar, bukan. Tapi ketenangan itu berangkat dari iman yang benar. Orang kalau tidak memiliki iman yang benar tidak akan tenang. Dan salah satu di antara buah manis dari keimanan kita itu adalah ketika kita akhirnya memahami hidup ini yang memberikan rezeki adalah Allah. Dan Allah itu ketika memberikan rezeki kepada setiap makhluknya, Allah itu tidak pernah salah. Allah itu selalu adil kepada setiap hambanya. Dan Allah itu rahmat, penuh cinta kasihnya ketika memberikan rezeki kepada setiap hambanya. Terus yang membuat kita khawatir berlebihan itu apa? Kadang-kadang mikir boleh, tapi terlalu berat mikir itu yang tidak boleh. Kadang-kadang takut boleh, ketakutan yang berlebihan tidak boleh. Khawatir boleh, khawatir yang berlebihan dan ekstrim itu yang tidak boleh. Dan itulah yang menjadikan kita harus paham, yang ngasih rezeki secara detail pada kehidupan kita adalah Allah. Saya pernah membaca kisahnya seorang ulama besar yang bernama Malik bin Dinar. Malik bin Dinar itu salah satu ulama besar dari kalangan tabi'in. Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala pernah satu waktu beliau makan. Nah, menu yang beliau makan pada saat itu ada dagingnya. Ketika sedang menikmati sajian makan tersebut, tiba-tiba ada kucing mendekat. Kucing itu mendekat kepada Malik bin Dinar. Nah, kucing tentunya mengharapkan sharing dari makanan orang yang dia datangi. Malik bin Dinar ketika melihat kucing itu, maka beliau tidak tega. Akhirnya beliau potong separuh kerat daging yang sedang beliau makan, dipotong separuh, lalu diberikan kepada kucing. Ketika kucing itu diberikan separuh dari kerat daging yang sebenarnya sedang dimakan oleh Malik bin Dinar, kucing itu menggigit. Nah, dia gigit daging tersebut, tapi tidak dia makan, tapi dia cuma gigit saja.
lalu kemudian dibawa keluar. Dia jalan menuju keluar rumahnya Malik bin Dinar. Saat itu Malik bin Dinar tiba-tiba penasaran kemana kucing itu membawa dagingnya. Dikiranya Malik bin Dinar mungkin dia akan makan di luar. Karena tiba-tiba penasaran, Malik bin Dinar berhenti sejenak dari aktivitas makannya, diikuti itu kucingnya. Kucing itu tidak sadar kalau diikuti oleh pemberi dagingnya, yaitu Malik bin Dinar. Ternyata kucing itu setelah keluar dari rumah, berjalan terus. Malik bin Dinar mikir, kok kucing ini nggak makan aja di luar rumah, kok tetap berjalan? Rasa penasaran itu yang mendorong dia untuk mengikuti kucing tersebut. Diikuti kucing tersebut terus itu. Sampai akhirnya kucing itu agak jauh dari rumahnya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar sudah lupa dia sedang makan karena penasaran dengan kucing itu. Ternyata kucing itu memberikan makanan, yaitu memberikan makanan itu kepada dia berikan daging yang tadi dia dapatkan dari Malik bin Dinar, diletakkan di depan sebuah lubang. Malik bin Dinar yang ada di belakang kucing tersebut mikir, lubang apa ini kok sampai kucing itu tidak makan dagingnya, tapi justru meletakkan di depan lubang. Ada apa di dalam lubang itu? Baru saja pertanyaan itu berkecamuk di dalam dirinya Malik bin Dinar, langsung terjawab. Tiba-tiba keluarlah di dalam lubang tersebut ular dalam kondisi buta dan dalam kondisi kulitnya tua, kelihatan karena kondisinya. Dan ternyata ular tersebut dalam kondisi mengendus-ngendus daging yang diantarkan dalam tanda kutip oleh kucing, ngambil, makan, lalu ular itu masuk kembali ke dalam lubang tersebut. Sang kucing setelah melihat daging yang dia bawa setelah mendapatkan dimakan oleh ular tersebut, kucing itu berbalik lalu dia melanjutkan pergi entah kemana yang tidak diikuti oleh Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ketika melihat kejadian itu tertegun, gemetar. Lalu beliau berkata, kalaulah ular di dalam lubang, dalam kondisi buta, dalam kondisi tua, ternyata Allah kirimkan rezeki ular itu dari seekor kucing yang mendapatkan daging, tapi dia rela kucing itu untuk menenggelam, untuk menggugurkan fitrahnya untuk makan daging, lalu diatur hatinya, diatur oleh Allah, diatur dia untuk kemudian dia itu membawa daging itu ke depan sebuah lubang yang notabene kucing sama ular itu tidak pernah rukun. Yang notabene ular dan kucing itu bukan hewan yang mereka itu sering berdampingan, bukan. Tapi diatur oleh Allah untuk dilangkahkan kakinya di depan lubang itu sampai sang ular itu memakan apa yang ada di dalam, apa yang diantarkan oleh kucing tersebut, sampai kemudian ular itu mendapatkan rezeki dan masuk ke dalam lubang tersebut. Maka disitulah Malik bin Dinar berkata, terus yang membuatku khawatir terhadap rezeki itu apa? Kalau Allah sudah sedemikian detail mengatur rezeki sampai ular yang buta dan tua di dalam lubang pun Allah atur rezekinya dari sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan logika kita ketika kucing itu bisa mengantarkan daging kepada ular. Itu kan luar biasa. Makanya sampai kita jumpai ada salah satu ulama lagi yang bernama Makhul. Makhul ini ulama besar sampai kemudian beliau berkata, kalau ada orang, ada manusia, kok sampai kemudian dia merasa khawatir, dia merasa bingung dengan konsep rezeki yang telah Allah atur pada kehidupannya, seharusnya setiap orang yang khawatir itu menilik kembali bagaimana konsepnya dia dulu ketika masih menjadi bayi di dalam rahim ibunya. Bayi itu kalau di dalam rahim ibu itu tenang, tidak pernah khawatir, tidak pernah dia merasa risau. Dan ternyata rezeki bayi di dalam perut ibunya itu dari sesuatu yang tidak pernah kita duga. Dari mana? Dari siklus bulanan ibunya yang ditutup oleh Allah ketika ibunya itu hamil. Lalu siklus bulanan itu dirubah menjadi saripati-saripati makanan. Melalui pusarnya dia nyedot itu dari ibunya. Dari siklus bulanan ibunya yang ditutup sama Allah. Ketika bayi itu kemudian lahir, bayi itu sempat nangis karena dia mendapati tempat yang baru. Sebagian ulama ada yang mengatakan nangisnya karena ditampar sama syaitan. Kemudian satu riwayat mengatakan dia tahu tempat yang baru. Ketika nangis, maka rezekinya ketika dipotong pusarnya, maka dia sempat bingung, kemana rezeki saya ini dipotong pusar saya?
Tapi ketika dia digendong sama ibunya dan didekatkan ke dada ibunya, langsung bayi itu tenang. Kenapa? Karena tahu rezekinya sekarang pindah ke dada ibunya. Kemudian ketika bayi itu berjalan, merangkak, berjalan, mulai berlari pelan-pelan, maka kemudian anak-anak kecil itu tidak pernah merisaukan rezeki. Pernah nggak kita melihat anak kecil memikirkan beban hidup? Tidak ada. Anak kecil itu kayak wali dalam masalah rezeki. Jadi kalau kita pengen ngelihat walinya Allah itu, salah satu sifat walinya Allah itu orang yang tidak pernah merisaukan terlalu berat masalah rezeki. Makanya anak-anak kecil itu kayak walinya Allah ketika masalah rezeki. Mereka tidak pernah bingung. Karena apa? Mereka tahu bahwasanya rezeki mereka sudah dijamin oleh Allah. Pernah kita jumpai anak kita gitu, kita tanya, kenapa kamu nggak tidur? Dia mikir beban utang. Tidak ada anak kecil itu umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Tidak ada yang kayak gitu. Dan dia tenang. Makanya Makhul selalu berkata, kalau ada orang setelah melewati proses bagaimana dia menjadi bayi di dalam perut ibunya, lalu akhirnya dilahirkan, lalu akhirnya berjalan, lalu akhirnya dia mulai merangkak berjalan sampai umur 4-5 tahun, dan dia tenang memandang rezeki dan kayak walinya Allah ketika melihat rezeki karena tenang hatinya. Lalu ketika dewasa kok tiba-tiba dia risau tentang masalah rezeki dan dunia, nah, terus gimana? Apa yang dia lakukan gitu? Terus gimana dia tidak malu bagaimana prosesnya dulu dia ketika masih menjadi bayi, ketika tidak pernah khawatir terhadap rezeki. Lah disitulah akhirnya kita mengetahui inilah konsep rezeki. Konsep rezeki yang pertama ketika kita membahas dialah pemberi rezeki, saatnya merubah narasi menjadi sebuah pembuktian diri. Ya. Bagaimana kemudian yang memberikan rezeki itu memang Allah. Dan Allah ketika memberikan rezeki itu tidak luput dari 3. Tidak pernah salah takarannya Allah. Selalu adil dan tidak pernah pilih kasih sayang. Dan yang ketiga, Allah ketika memberikan rezeki pada kehidupan manusia itu selalu disertai dengan rahmat yang tidak ada putusnya dan tidak ada yang mampu menandingi Allah ketika memiliki sifat rahmat. Dan cintanya Allah kepada makhluk itu lebih besar daripada cintanya manusia kepada dirinya sendiri. Terus yang membuat kita khawatir terus apa? Kan harusnya nggak ada yang dikhawatirkan. Khawatir sebentar sesekali boleh, itu wajar manusia. Tidak ada manusia yang tidak pernah khawatir. Iya, yang kita soroti bukan orang yang khawatir, tapi orang yang khawatir berlebihan. Yang kita soroti bukan orang yang takut, karena takut itu hal yang wajar. Yang kita soroti adalah orang yang takut secara berlebihan. Dan biasanya orang kalau sudah gelisah, ketika orang itu sudah khawatir, ketika orang sudah takut, karena dia lupa dia itu bersandar kepada siapa dalam hidup ini. Ketika dia lupa bersandar kepada siapa, backingnya itu siapa, disitulah rasa khawatir dan ketakutan itu pasti muncul. Kita ini kalau sedang jauh dari Allah, perhatikan siklus kehidupan kita, tak terkecuali saya. Kalau kita sedang jauh dari Allah, pasti yang muncul itu berbagai macam pikiran, macam-macam yang membuat kita khawatir dan takut. Tapi kalau kita sedang dekat dengan Allah, khawatir dan takut itu terkikis pelan-pelan seiring dengan mendekatnya kita dan seiring dengan fahamnya dan yakinnya kita kepada Allah. Lah backingan kita ini Allah dalam masalah ini, dalam masalah rezeki itu backingannya itu Allah. Kalau anak presiden punya backingan bapaknya presiden, bisa tenang dia dalam apapun yang dia kerjakan. Kalau seorang anak kepala sekolah, dia tenang di sekolahan karena bapaknya adalah kepala sekolah. Kalau anak Kapolda mungkin tenang ketika bapaknya adalah seorang Kapolda. Kalau seorang anak bos, dia tenang ketika bapaknya itu adalah seorang bos. Lah, backingan kita ini kan Allah. Dan harusnya ketika orang itu sudah betul-betul sadar backingan dalam hidupnya itu adalah Allah. Ketika Allah sudah menyampaikan Allah yang ngasih rezeki, Allah yang mencukupi rezeki, berarti harusnya kita tenang pada kehidupan kita.